Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua. Hari ini agak gelap gulita ya teman-teman. Bentar teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Gimana kabarmu hari ini? Apakah sehat selalu, baik-baik saja ya? Kita seperti biasa stay nongkrong di sini. Yang agak terang nih. Di ceritanya malam ini tuh alhamdulillah cuaca agak mendung. Jadi ya nggak bisa ke warung ini teman-teman, nggak bisa bikin kopi. Aduh, kok makin hari makin hitam medop ini bagaimana. Aduh. Oke, buat teman-teman ya, apalagi nih pertanyaannya, apalagi teman-teman? Apa yang masih membuatmu bingung? Bisa di request, bisa di tanyakan di kolom komentar ya. Monggo silakan. Woi, ini dari Pak siapa sih ini? Pak Zalfara. Aduh, siap. Oh maaf, minta request tolong penjelasannya tentang mandi cucak hijau, mandi malam, pagi, sore, siang, sore, manfaat dan efek-efeknya. Wah, ini manfaat mandi pagi, siang, sore, dan malam ya, untuk cucak hijau. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi gini, kalau ngomongin manfaat mandi ya, ataupun tujuannya mungkin ya, untuk mandi pagi ya, itu cenderung ke birahi teman-teman, menaikkan birahi. Itu mandi pagi itu bisa dikatakan ataupun diterapkan untuk burung-burung masteran. Mandi pagi ini untuk burung-burung masteran. Kalau burung-burung lomba itu, kalau untuk saya pribadi nggak menyarankan mandi pagi. Mandi di bawah jam 8 mungkin ya, karena kan matahari pagi itu sampai jam 10 ya yang bagusnya untuk menaikkan birahi. Banyak yang salah kaprah nih tentang mandi pagi. Kenapa burung yang mandi terlalu pagi cenderung kurang stabil? Kalau saya kan sering mengatakan untuk burung bener-bener bahan ya silahkan mandi pagi, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau dia dirasa udah jinak ya, itu mending mandinya agak siang ya. Ataupun untuk versi lomba, burung lomba itu tidak dianjurkan untuk mandi pagi. Untuk saran saya sih, karena mandi pagi ini cenderung ke ngawin teman-teman, bukan bunyi ya. Bukan bunyi yang kita harapkan ya. Maksudnya rata-rata kalau burung yang mandi pagi itu gacor. Makanya saya untuk mandi pagi, versi saya ya, mandi paginya itu di jam-jam di atas jam-jam 9. Jadi setengah jemur dulu, keluarnya agak siang, tetap agak siang ya. Itu pokoknya di atas jam 9 lah. Untuk saya pribadi itu mengeluarkan burung. Terkecuali yang burung-burung trouble ataupun burung-burung bahan, memang saya mandikan pagi biasanya teman-teman. Di bawah jam 9 lah ya. Karena gini, kalau kita burung lomba ini kita mandikan pagi itu timbulnya hanya gacor teman-teman.
ya. Jadi enggak merekomendasikan lah untuk burung lomba ini memandikan pagi hari. Untuk versi saya loh, untuk versi teman-teman yang lain ya apa ya? Ya mungkin beda persepsi ya, tapi untuk versi saya ini tidak menganjurkan mandi pagi. Jadi yang dimaksud mandi pagi versi saya ini di atas jam-jam 9, teman-teman. Contoh, kita keluarkan jam 9, jemur ya. Jemur mungkin 15 menit, 10 menit ya, baru dimandikan. Baru setelah mandi dijemur kenceng sampai mungkin jam-jam 11 rata-rata itu sampai penyeburan itu kalau untuk saya pribadi rata-rata ya, dibikin rata-rata itu jam-jam 11-an itu saya angkat. Jadi durasi jemur bisa mungkin sejam setengah ataupun 1 jam lah. Itu untuk body medium dan kecil. Kalau body big saya bablas, memang kadang jam 12 itu baru diangkat seperti itu, karena body big ini cenderung wajib jemur, kurang jemur dia nggak membongkar materi. Terus body Tosca warna hijau Tosca itu juga sama, nggak membongkar materi teman-teman. Yang ada cuma merekungkung tok, ngukluk, hipernya dapat, geter-geter iya, tapi nggak bunyi. Itu yang warna-warna biru Tosca ya, mau kok mah hijau Tosca lah, biru Tosca lah, kebiru-biruan Tosca. Terus body big seperti itu mandi paginya versi saya itu jam-jam 9 ke atas. Nah kalau ngomongin mandi siang ini ya nggak jauh beda dengan mandi pagi, cuman bedanya kalau mandi siang ini jemur dulu baru yang kenceng ya mungkin setengah jam ataupun sejam lah teman-teman ya, itu baru nanti dimandikan. Setelah mandi baru berikan extra fooding teman-teman, seperti itu. Wah, rokok kayak mencelat ini ya, apinya mencelat. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sore itu habis asar ataupun jam-jam setengah 5 itu mandinya. Dan untuk mandi malam sendiri itu di bawah jam 8 malam. Di atas jam 8 malam agak beresiko, karena biasanya di atas jam 8 malam itu enggak semuanya tempat itu sama ya. Ada yang udah turun kabut, udah ada yang turun embun, makanya jam-jam di bawah jam 8 untuk mandi malam itu bagusnya. Jadi ya bisa disamakan untuk waktunya ya, untuk mandi malam yang jelas di bawah jam 8 malam lah lebih bagus. Nah untuk mandi pagi sendiri ini versi saya ya, yang jam 9 itu cenderung ke tujuannya ataupun manfaatnya yang ingin saya dapatkan dari mandi pagi jam-jam segitu. 1, burung badan menjadi singset ya, cenderung larinya itu tuh stamina lebih dapat ya. Terus apa lagi ya, mental udah pasti oke lah ya teman-teman. Itu kalau yang versi mandi pagi kan cenderung kebirahinya yang naik, makanya banyak orang itu gagal paham sebenarnya dari mandi pun banyak yang salah. Banyak teman-teman yang saya menerapkan mandi pagi kok burungnya jadi ngeleper, jadi apa ya, sayapnya kayak geter-geter kayak gitu aja hijau. Sebenarnya itu birahi teman-teman. Birahi memang benar, birahi kawin, karena mandinya itu pagi di bawah jam 9. Cuman memang belum tak ulas biar agak agak bingung sedikit lah, masa mau dilancar-lancarkan terus. Kontenku aja yang udah bagi saya dan mungkin bagi sebagian banyak teman-teman yang menyimak secara full itu udah jelas sebenarnya. Cuma kebanyakan yang nggak jelas, yang menyimaknya di skip kayak gitu. Jadi mandi pagi ini tujuannya menggacorkan, larinya ke birahi teman-teman. Di bawah jam 9 lah yang jelas. Itu
saya rekomendasikan mandi di jam-jam segitu itu untuk burung masteran. Seperti itu. Kalau naluri burung, makanya saya nggak menyarankan cepuk mandi standby air full ya. Itu biasanya dia mandinya itu pagi. Karena dia kan namanya naluri burung kan extra fooding banyak, ya kan, di los otomatis dia birahi. Jadi embrionya itu embrio apa ya? Kalau namanya birahi itu bahasa ininya lah. Intinya itu naik. Tapi kalau mandinya di atas jam 9, insya Allah nggak ada cerita ngeleper-ngeleper, itu nggak ada tonton. Apalagi kalau jemurnya sampai jam-jam 11, setengah 12, itu biasanya saya jemur di waktu-waktu ataupun tenggang waktu segitu itu untuk burung-burung yang memang badannya belum singset ataupun burung bahan seperti itu. Itu manfaatnya yaitu tadi stamina dapat ya. Burung cenderung responnya itu sensitif banget, maksudnya agresif lah, responnya bagus. Tapi kadang sebagian orang ada yang udah mandinya jam segitu, jarang nggak mandi jemurnya udah bener tapi jarang dilombakan, alhasil burung jadi sensitif. Ketika dibawa ke gantangan baru sampai itu udah on. Seharusnya kalau yang mandi pagi di atas jam 9 itu tadi itu rutin gantang. Kalau nggak rutin gantang biasanya cenderung naik dan kesalahannya lagi dobelnya. Kalau mandi jemurnya kencang sore itu mandi teman-teman, itu kalau nggak gantang ya. Jadi untuk menstabilkan itu, membantu menstabilkan itu mandi sore juga. Dan kadang kan namanya orang nggak selalu free waktu ya, makanya saya memberi tambahan kalau malam dibuka Pak, dibuka silahkan, di angin-angin lah, ditaruh bawah sambil kita ngopi rokokan ya kan, lagi apa namanya, sambil memperhatikan lah, oh ini gerak-geriknya tuh seperti ini. Jadi timbullah nanti kalau orang bahasa gaulnya itu kayak apa ya, chemistry gitu kayak gitu. Seperti itu timbullah pendekatan itu sebenarnya Pak. Nah, makanya kan tak update terus seperti itu. Jadi biar tambah ya pengalaman, tambah wawasan lah, yang jelas seperti itu. Nah, untuk mandi siang teman-teman, mandi siang ini untuk yang memang burung sudah terlanjur agresif ataupun sensitif ya, ataupun durasi lombanya itu rutin, contoh main maraton lah. Kenapa kok mandinya siang Om Rio, enggak mandi dulu baru jemur ya, seperti itu. Karena gini teman-teman, untuk yang pertama mandi pagi versi saya ini ya, jangan yang mandi di bawah jam 9 ini di atas jam 9. Kalau di versi mandinya jam 9 ke atas terus menerapkan terapi ataupun perawatan seperti itu, dia gantang. Burung ini kadang nggak sama kondisi fisiknya teman-teman. Kadang ada yang drop itu bukan drop mental ataupun apa, jadi stamina yang turun, extra foodingnya apa, kondisi badannya itu nggak ngaper, walaupun diberikan extra fooding banyak nggak ngaper. Makanya saya beri tambahan lagi, berikan jamu seperti itu juga membantu menambah staminanya seperti itu. Tapi kalau jamu itu udah nggak ngaper, ya udah mandinya siang. Jadi begitu keluar, ini versi mandi jemur tapi seperti hampir seperti rawatan pekerja. Jadi tetap dijemur dulu ya, mungkin 10-30 menit baru dimandikan. Setelah mandi berikan extra fooding. Ini untuk rawatan burung kontinu teman-teman, bukan burung bahan. Kalau bahan oke, diberikan pagi, kasih cangkrik, jemur sebentar, mandikan, jemur lagi ya. Nah, setelah jemur berikan extra fooding lagi, berangkat ke lapang. Itu untuk bahan, bener-bener burung bahan teman-teman. Tapi kalau bahan ekspektasi itu nggak usah didobel, karena bahan ekspektasi itu ibaratnya anggap saja udah ada bahan birahi lah, ataupun bahan
sebagaimana pondasinya itu udah ada karena udah sering dilombakan walaupun udah nggak juara ya, karena udah mengkonsumsi Extrafuding banyak. Makanya bedakan rawatan burung bahan plek dengan burung eksprestasi. Itulah tarik ulurnya di situ. Makanya, nah untuk mandi siang ini, jadi untuk durasi waktu istirahatnya itu biar nggak keganggu, ataupun bisa dibilang istirahatnya itu agar cukup. Contoh mandi siang versi rutin gantang ya, keluar itu di atas jam 10 teman-teman, di atas jam 10 jemur mungkin 30 menit, mandikan, setelah mandi nggak dijemur lagi, tapi kalau mau jemur nanti nyisir bulu di gantang lama-lama, karena itu udah nggak continue, rawatannya nggak continue. Jadi setelah jemur terus lanjut mandi, itu setelah mandi langsung Extrafuding. Jemur lagi nggak Om Rio? Nggak usah dijemur. Kalau sampai itu burung yang mandi siang ini kena matahari, pasti ada kemungkinan nanti dilombakan itu bakal didis bulu, nyisir bulu. Pokoknya sampai burung itu setelah mandi kena sorotan matahari 70% nyisir di gantangan. Monggo kalau nggak percaya terapkan. Makanya saya sering pernah mengatakan di beberapa konten mungkin ya, yang mungkin udah lumayan lama, rawatan mandi siang itu jemur dulu baru mandi, setelah mandi jangan sampai kena sinar matahari. Seperti itu. Kalau kena sinar matahari pasti nyisir teman-teman, 70%. Kalau kamu nggak lihai, nggak bisa mengkondisikan di lapangan, insya Allah nyisir. Seperti itu. Makanya saran saya jangan sampai kena sinar matahari. Manfaatnya dan tujuannya itu apa? Jadi manfaatnya gini, namanya orang gantang itu kan sering ya, setiap hari namanya burung lagi prestasi itu jor, jangan malah berhenti. Kalau berhenti, karena gini, berhenti satu hari itu ibaratnya kita itu udah harus benar-benar jeli lagi memperhatikan si burung ini. Kalau enggak itu udah rubah besok. Kalau lagi hari ini prestasi gantang terus, nggak usah berhenti sampai ambrol bulu jor jangkrik lagi. Untuk mandinya dikurangin, jor jangkrik dulu ya, mungkin mandinya seminggu 2 kali ataupun 3 kali nggak apa-apa. Nanti setelah selesai ambrol bulu itu bagus hasilnya. Seperti itu. Jadi yang jelas mandi siang ini intinya itu tujuannya yang pertama itu satu, burung waktu istirahatnya jadi lebih, powernya juga dapat ya, ataupun stabil lah, bisa terkondisikan. Kadang makanya burung yang sering prestasi, gantang sering prestasi kok suaranya lama-lama pelan, lama-lama buka paruhnya kurang buka ya, dia itu sebenarnya kelelahan, staminanya ngempos. Tapi ini udah jemur kenceng, iya saya tahu udah jemur kenceng, namanya digejor terus dengan penjemuran ya kenceng, Extrafuding kenceng, kadang tubuhnya itu yang nggak kuat teman-teman. Seperti itu, makanya saya menyarankan mandi siang. Oke ya, jelas. Untuk mandi sore teman-teman, untuk mandi sore itu hanya boleh dilakukan itu ketika nggak dilombakan. Jadi keseharian kalau memang nggak lomba, untuk membantu menstabilkan itu mandi sore. Burung nggak terlalu agresif, lebih nyaman, istirahatnya itu lebih tentram, ataupun apa ya, yang jelas lebih nyaman lah waktu istirahatnya, kan adem. Itu seperti itu. Terus kalau mandi malam ini cenderung ke dominannya itu, kalau saya bilang ya, itu lebih recommended untuk burung-burung yang seperti murai batu, kacer, pemakan serangga lah, mandi malam. Untuk kalau murai sendiri memang tak balik, siang jadi malam, malam jadi siang, seperti itu. Jadi siang itu kerodong, malam diablak, seperti itu. Adapun kalau mau yang jos nih ya, untuk cucak hijau,
Perlu mandi malam nggak Om? Nggak perlu. Yang penting gini, tips dari saya ya untuk perawatan pekerja. Tetap jor jangkrik keluar sama, kasih jangkrik kenyang, mandikan, kerodong. Nah nanti malam dibuka depannya sampai pagi. Ataupun kalau memang dirasa tempatnya aman dari kupu-kupu klaper putih itu yang ngregeti karena nyaplok itu udah bahaya teman-teman. Jadi diablak full. Nanti pagi kerodong. Ya, kerodong pagi. Nanti kasih jangkrik ya kan, keluarnya agak siang, jangkrik lagi, mandikan, kerodong lagi. Nanti kalau mau gatang ya wes tinggal tenteng, mandikan, yang jelas ya tetap sama mandikan. Posisi basah itu udah nggak usah dikasih jangkrik lagi, full UH dari rumah. Di lapang tinggal setut UH beberapa ekor, udah dia on lagi, jamtrok tapi nggak hiper ya teman-teman, nggak hiper seperti itu. Jadi kalau malam diablak. Itu sedikit tips dari saya ya. Mungkin teman-teman insya Allah ya kalau bisa ketemu, mungkin tahulah ya sebagian teman-teman Depok, Bogor ya, burung cucak hijau yang namanya siapa ya, aku lupa, lahar dingin. Lahar dingin lah ya, lahar dingin itu kan sama yang dingin-dingin teman-teman. Diciplak aja itu nggak apa-apa, bisa kalau tipikal kayak lahar dingin ini mohon maaf ya, entah itu benar atau enggak ya, mau itu benar atau enggak ya monggo diterapkan lah. Untuk hasil namanya kita udah berusaha ya kan, siapa tahu kalau memang rezeki jodoh burung bisa semewah si lahar dingin itu kan ya. Jadi rawatannya pagi jangkrik kenyang tetap dikerodong, siang jangkrik kenyang mandikan full kerodong, malam buka sampai pagi. Hariannya seperti itu. Kalau mau lomba gimana? Mau lomba sama, pagi tetap jangkrik kenyang, terus siangnya mungkin jam-jam 10, jam-jam 11 kasih jangkrik kenyang, mandikan, bawa ke lapang. Ya, mohon maaf, mandikan, kasih UH, bawa ke lapang. Jadi setutnya hanya UH atau di lapang. Siapa tahu burungmu cocok, nanti bisa bersanding dengan lahar dingin seperti itu. Yang penting untuk pengondisian malam itu ablak, tempat ready aman ya dari kupu-kupu lapar. Sedikit tambahan itu teman-teman, untuk yang nonton secara full ini kan durasinya panjang ya, bonus. Ya siapa tahu rezekimu teman-teman. Jadi seperti itu untuk manfaat-manfaat mandi ya, nggak jauh beda lah. Cuman untuk burung lomba saya tidak merekomendasikan mandi pagi, kecuali masteran teman-teman. Oke, sementara gitu dulu teman-teman, dilanjut di next video. Terima kasih, jangan lupa di share, di like. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.